Selamat pagi teman-teman, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita di minggu yang ketiga perkuliahan kitab Nabi-Nabi ini. Semoga Anda semua sehat dimanapun sekarang ini berada, entah di Jogja, entah bersama dengan keluarga, di rumah masing-masing. Semoga semuanya tetap sehat, juga bersama dengan keluarga bisa menjalani hari-hari yang tidak mudah ini dengan sukacita, juga dengan kesejahteraan untuk kita semua. Maka sekarang kita dalam keterbatasan ini masih tetap mengusahakan yang terbaik untuk perkuliahan kita juga. Nah, kesempatan ini akan saya gunakan sebagai kesempatan untuk membahas bagian terakhir dari pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang identitas Nabi dan juga gerakan kenabian Israel. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang identitas Nabi, apa tugas perutusan Nabi, pada kesempatan ini kita lebih akan berfokus tentang pesan-pesan kenabian. Kalau dibaca secara umum, apa isi pokok pesan kenabian Israel, dan itu yang akan kita diskusikan hari ini ya. Maka fokus kita lebih pada apa itu sebetulnya yang menjadi tema-tema pokok dalam warta kenabian para nabi Israel. Kita sudah membahas kemarin dalam pembahasan Zoom meeting kita bahwa seorang nabi itu berbicara tentang masa kini dan masa mendatang. Memang banyak nubuat, dan nubuat itu selalu diartikan sebagai ramalan akan masa depan, apa yang akan dialami di masa depan. Tetapi seperti kemarin kita sebut, selalu kita katakan masa depan itu adalah buah dari apa yang dibuat di masa kini, dari apa yang kita persiapkan, dari apa yang kita gulati, dari apa yang kita perjuangkan sekarang ini, lalu kita akan memperoleh buah-buah di masa depan. Nah, para nabi itu memang banyak bernubuat, meramalkan masa depan. Nubuatnya itu bisa nubuat yang jelek, ancaman, kehancuran, kutuk, tetapi juga nubuat yang baik, ya, sukacita, keberhasilan, kebangkitan, dan kemenangan. Ini ada di dalam warta para nabi. Meskipun nanti akan kita lihat sebagian besar nubuat nabi itu adalah nubuat tentang kehancuran, ya, tentang hukuman. Dan kita tahu mengapa nubuat para nabi itu berkisar terutama soal kehancuran dan hukuman, yaitu karena situasi konkret Israel waktu itu sedang ada dalam ketidaksetiaan, ketidaktaatan kepada Allah. Maka para nabi mengatakan kalau tetap bertahan dalam ketidaksetiaan, ketidaktaatan, tidak mau berubah menjadi taat dan setia kepada Allah, yang akan dialami Israel di masa depan itu adalah kehancuran. Dan nama umumnya untuk masa depan yang suram itu adalah kutuk. Kamu akan dikutuk oleh Tuhan. Wujudnya macam-macam pasti. Kalah dalam peperangan itu diartikan sebagai kutuk. Nanti ketika mereka dibuang ke tanah Babel, mereka juga menyadari, oh, kita tidak diberkati oleh Allah, kita dikutuk oleh Allah. Tanahnya itu tidak menghasilkan panen, lalu ada kelaparan, ada kekeringan dalam waktu yang panjang. Itu semua adalah bentuk kutuk yang seringkali diwartakan oleh para nabi. Maka kita menempatkan nanti, meskipun para nabi ini berbicara tentang masa depan, bernubuat tentang masa depan, tetapi para nabi itu sebetulnya pertama-tama bicara tentang masa kini, karena tidak ada masa mendatang tanpa masa kini. Artinya kalau mereka tidak bertobat, berbalik kepada Allah, masa depan mereka hanya akan berhadapan dengan kesuraman dan kehancuran. Tetapi kalau dalam masa kini mereka bertobat, berbalik dalam kesetiaan kepada Allah, Allah menjanjikan masa depan yang cerah bagi mereka. Nah, berarti para nabi itu selalu bernubuat, ya, berbicara tentang masa depan. Dan di dalam tradisi Israel, kepenuhan nubuat ini akan menjadi tanda nyata keaslian kenabian mereka. Minggu lalu kita katakan, atau siapa yang bertanya, saya agak lupa, bagaimana membedakan mana nabi yang asli dan mana nabi yang
palsu, yang tidak sejati. Nah, dalam tradisi Israel, seorang nabi yang nubuatnya itu terjadi, terpenuhi, menjadi kenyataan, berarti nabi itu nabi asli. Tetapi kalau nubuatnya itu tidak terpenuhi, orang lalu akan mengatakan, oh, dia bukan nabi yang sejati. Nah, di dalam nubuat-nubuat itu, para nabi itu menyatakan hukuman yang akan diterima oleh orang Israel kalau mereka masih bertahan dalam ketidaksetiaan. Berarti ini nubuat akan kutuk, hukuman, kehancuran. Mereka tidak setia, maka mereka akan dihukum. Tetapi juga para nabi mewartakan nubuat-nubuat kehidupan, nubuat-nubuat sukacita, pengharapan. Mereka akan menerima berkat kalau mereka itu setia kepada Allah. Ya. Dua unsur ini selalu ada. Sekali lagi, yang paling besar porsi utama nubuat para nabi itu adalah nubuat kehancuran. Tetapi selalu di dalam nubuat nabi ada nubuat ini tentang pengharapan. Tidak ada nabi Israel yang tidak bernubuat tentang pengharapan. Selalu ada, meskipun itu porsinya kecil. Sekali lagi, Anda harus bisa memahami mengapa sebagian besar isi kitab para nabi itu adalah nubuat-nubuat kehancuran, kutuk, hukuman yang akan diterima. Ya, pasti itu harus diletakkan dalam konteks hidup para nabi waktu itu yang memang datang untuk menegur Israel, mengingatkan Israel, kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tetap seperti sekarang ini, kamu akan mengalami hukuman. Dengan demikian, selalu di dalam warta kenabian itu ada dua unsur nubuat ini, ya. Nubuat tentang ancaman, hukuman dari Allah akibat ketidaksetiaan mereka, dan nubuat-nubuat penghiburan, pengharapan, sukacita, ya, kebangkitan kalau mereka mau kembali dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Nah, dalam kitab para nabi, kita sangat mengenal ancaman dan penghiburan ini. Ya, warta para nabi itu sangat kental dengan warta ancaman, amarah, kutukan. Bahkan tugas para nabi itu seringkali adalah untuk menegur, mengkritik, mengingatkan, memarahi Israel yang memang sedang ada dalam ketidaksetiaan itu. Maka di situ saya tulis tugas seorang nabi adalah menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam situasi di mana bangsa Israel justru sedang ada dalam situasi melawan Allah. Ya, para nabi itu selalu diutus oleh Allah ketika Israel itu sedang tidak setia kepada Allah. Nah, kalau mereka sedang ada dalam situasi tidak setia kepada Allah, melawan Allah, menyembah berhala misalnya, maka nubuat para nabi pasti isinya adalah kemarahan, mengancam, mengutuk ketidakadilan, mengutuk penyembahan berhala, mengutuk imoralitas yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Nabi ini lalu kemarin kita sebut sebagai suara hati bangsa. Di tengah ketidaksetiaan Israel, Nabi berseru-seru, menyuarakan apa yang semestinya dibuat oleh bangsa itu. Nah, yang semestinya dibuat oleh Israel, sebagaimana diserukan oleh Nabi, adalah kembali dalam ketaatan, kesetiaan kepada Allah. Di samping itu, Nabi juga tadi mengatakan kalau kamu tetap saja tidak taat, tidak setia, ya silahkan. Tetapi di masa depan yang akan dihadapi adalah kutukan, kehancuran, ya, kebinasaan dan kematian ini. Dan karena kutukan, ancaman, kemarahan, teguran ini menjadi atau memiliki porsi yang besar di dalam warta kenabian, maka seorang nabi biasanya justru menjadi musuh kaum keluarganya, menjadi musuh orang-orang sebangsanya. Tidak ada nabi yang diterima dalam damai, ya. Bahkan itu nanti akan dikutip oleh Yesus, tidak seorang pun nabi yang diterima di rumahnya sendiri.
contoh Yeremia yang akan kita baca itu sangat jelas. Dia ditolak oleh orang-orang sekotanya di Anatot itu, ditolak juga oleh orang-orang sebangsanya. Apa yang diserukan oleh Yeremia itu tidak didengarkan oleh mereka, sampai-sampai Yeremia itu lalu sampai pada pengalaman berat dengan tugas kenabiannya, pengen berhenti karena setiap kali dia berbicara demi nama Tuhan, lalu yang muncul adalah ancaman, yang muncul adalah permusuhan, yang muncul adalah aniaya dan seterusnya. Sehingga ini situasi yang sangat umum mewarnai kita para nabi. Mereka harus menegur Israel, mereka harus mengancam, mereka harus memarahi, mereka harus menubuatkan kutukan dan kehancuran karena Israel memang sedang ada dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Tetapi apakah yang diharapkan memang adalah kutukan? Yang diharapkan adalah terjadinya nubuat ancaman-ancaman itu. Pasti seorang nabi tidak mengharapkan kehancuran Israel. Yang diharapkan adalah kehidupan Israel. Meskipun ini sebagian besar nubuat para nabi itu adalah ancaman, tetapi para nabi selalu mewartakan suatu penghiburan, pengharapan yang hanya bisa diperoleh kalau Israel itu hidup kembali dalam kesetiaan. Sehingga pesan para nabi itu seringkali berwujud ancaman memang, tetapi pesan para nabi tidak pernah terpisah dari pesan pengharapan. Maka ada sekian banyak pesan pengharapan di dalam kitab para nabi itu. Nanti bisa dilihat di bagian-bagian yang saya tulis di situ, dan dalam bagian pembahasan nanti masing-masing kitab kita akan melihat lagi pesan-pesan penghiburan itu. Dan kalau kata-kata kenabian ini dikatakan sebagai kata-kata Allah, orang akan memahami, oh, kata-kata nabi ini memang berasal dari Allah kalau dua kriteria ini terpenuhi. Ini yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Apa tanda bahwa kata-kata nabi itu berasal dari Allah? Kalau nubuat itu terpenuhi. Kalau nubuatnya terpenuhi, nabi itu dianggap sebagai nabi yang sejati. Kata-katanya, sabda kenabiannya itu dianggap berasal dari Allah. Kata-kata nabi itu dianggap berasal dari Allah kalau sesuai dengan doktrin Yahwistik, sesuai dengan ajaran iman mereka bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah Israel. Dan ini dasar yang paling kokoh untuk pemahaman ini pasti kitab Ulangan, ya. Ketika Allah mengatakan, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku, maka relasi antara Allah dengan umat yang diharapkan adalah relasi kesetiaan, ketaatan. Karena Allah menjadi Yahweh, menjadi Allah Israel yang melindungi, yang menyelenggarakan hidup mereka, yang nantinya juga akan menyelamatkan mereka. Nah, sebagai yang diciptakan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sikap yang diharapkan tumbuh di antara orang Israel adalah kesetiaan, ketaatan, hormat, takut kepada Allah. Tetapi justru sikap-sikap baik yang diharapkan dari Israel inilah yang sedang hancur. Israel tidak setia, Israel menyembah berhala, Israel melakukan banyak ketidakadilan, melakukan hal-hal yang dalam sudut pandang moral Israel itu tidak dibenarkan. Maka dalam situasi seperti itulah lalu Allah mengutus nabi ke tengah-tengah mereka. Nah, sekarang kita ke inti pembahasan hari ini tentang pokok-pokok pewartaan para nabi. Apa yang biasanya menjadi isi sentral, pusat dari warta para nabi? Yang pertama adalah soal monoteisme. Maka ini adalah seruan-seruan para nabi yang menyatakan kepada Israel bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah. Ini seruan yang paling umum dinyatakan oleh para nabi Israel, ya, terutama karena Israel itu sedang menyimpang dari kesetiaannya pada Yahweh dengan menyembah berhala. Minggu lalu saya menjelaskan zaman Salomo itu ada sekian banyak kuil yang dibangun di Yerusalem dan sekitarnya untuk istri-istri dan para pengikut istri Salomo itu.
Dan itu membuat orang Israel sangat dekat dengan yang namanya dewa-dewi asing, berhala-berhala itu. Ya, sedangkan ketika belum ada kuil-kuil itu saja, Israel sudah cenderung untuk menyembah Baal, menyembah Aserah, dewa-dewi Kanaan itu. Apalagi ketika mereka sekarang punya kuil-kuil penyembahan berhala di Yerusalem, sehingga kesetiaan mereka kepada Allah hilang. Mereka tidak lagi peduli bahwa yang menjadi Allah mereka adalah Yahweh. Dan seruan para nabi itu terutama adalah mendorong Israel, mengingatkan Israel untuk kembali dalam kesetiaan kepada Allah, mengingatkan mereka kembali bahwa yang menjadi satu-satunya Allah bagi Israel adalah Yahweh. Ini hal yang pertama. Lalu unsur yang kedua adalah soal moralitas. Sebagai orang, sebagai bangsa yang taat kepada Allah, yang setia kepada Allah, lalu pasti punya ciri perilaku hidup sehari-hari yang menunjukkan ikatan dengan Allah ini. Maka ini adalah soal bagaimana mereka sebagai bangsa harus hidup bersama dalam kesetiaan pada prinsip-prinsip yang selaras dengan kehendak Yahweh. Maka Yahweh memberikan pedoman-pedoman, Yahweh memberikan Torah, arahan, petunjuk bagaimana mereka harus hidup. Dan para nabi itu biasanya menegur Israel ketika secara moral mereka sedang hidup dalam situasi yang tidak baik. Ya, secara moral itu dalam arti mereka melakukan ketidakadilan, melecehkan, merebut hak, dan ini situasi yang seringkali akan dihadapi oleh orang-orang Israel. Dan disitulah lalu para nabi menegur mereka supaya mereka kembali pada hidup moral yang baik, pada tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan kehendak Allah. Dan unsur yang ketiga adalah tema tentang keselamatan, tentang nasib yang akan dihadapi baik oleh Israel sebagai satu kesatuan bangsa maupun yang akan dihadapi oleh individu-individu yang ada di dalamnya. Kalau para nabi itu bernubuat, menegur, mengingatkan mereka supaya sekarang ini mereka kembali dalam kesetiaan, ketaatan pada Allah, karena tujuan akhir perjalanan mereka adalah memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ditemukan di dalam Allah. Dan atas dasar ide itulah para nabi kemudian mengingatkan mereka, kalau kamu mau memperoleh keselamatan di masa depan, maka sekarang, saat ini, hari ini kamu harus memperbaiki diri, ya, kembali dalam kesetiaan kepada Allah. Nah, sekarang penjelasan untuk masing-masing tema ini tentang monoteisme. Tema ini sebetulnya bukanlah sebuah keyakinan yang begitu saja dimiliki oleh orang Israel, ya, memahami bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Yahweh. Orang Israel itu pun pada awalnya itu rupanya adalah bangsa yang memiliki satu paham politeis. Dan contoh-contoh itu masih bisa kita lihat di dalam sisa-sisanya di dalam kitab suci kita, di dalam perjanjian lama kita. Sehingga awal hidup Israel sebelum mereka menjadi sebuah bangsa pun adalah sebuah kelompok suku, kelompok keluarga besar yang memiliki paham politeis, punya tempat-tempat penyembahan di mana-mana dengan dewa-dewi yang mereka miliki. Lalu sejak Nabi Musa itu kemudian mereka punya paham yang disebut sebagai paham monoteis, bahwa Yahweh itu adalah satu-satunya Allah. Yahweh yang menyatakan diri kepada Musa, itulah yang disebut sebagai Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Dan kepada Musa lalu Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub ini menyatakan namanya Yahweh, aku adalah aku ada. Nah, para nabi ini di dalam karya perutusannya ini mempunyai peran penting di dalam menjaga paham iman, keyakinan iman akan Yahweh sebagai satu-satunya Allah ini. Bahkan ini merupakan pusat sentral dari pewartaan para nabi, bahwa semua nabi Israel itu selalu akan memberitakan,
mewartakan bahwa Yahweh itu adalah satu-satunya Allah. Unsur moralitas, para nabi ini akan sangat keras mengancam dosa-dosa yang menjadi pemisah relasi antara Allah dan manusia. Tadi dikatakan dalam hal moralitas adalah mereka harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan kehendak Allah. Apa yang dilarang oleh Allah jangan dilakukan. Apa yang diperintahkan oleh Allah itulah yang harus dilakukan. Nah, para nabi itu berhadapan dengan orang Israel, bangsa Israel yang justru sedang tidak masuk dalam relasi yang baik dengan Allah, karena melakukan justru apa yang dilarang oleh Allah. Sementara apa yang diharapkan atau apa yang diperintahkan oleh Allah justru tidak mendapat perhatian dari mereka. Inilah yang disebut dosa, keterpisahan antara Allah dan Israel. Maka mereka dikecam atas dosa-dosa mereka itu, atas penyembahan berhala, atas ketidakadilan, atas moralitas yang buruk, atas ibadat yang palsu. Dan ini menjadi tema-tema kenabian yang nanti akan sangat banyak kita temukan. Nah, ini dosa yang paling dikecam oleh para nabi dalam hal moralitas. Ini adalah ketidaksetiaan pada Allah, ya, penyembahan terhadap dewa-dewi asing dan ketidakadilan di tengah bangsa Israel. Nah, ketidaksetiaan pada Allah itu terutama adalah soal moralitas dalam kaitannya dengan paham tadi, monoteisme. Begitu juga penyembahan terhadap dewa-dewi asing, berarti mereka melepaskan diri dari kesetiaan kepada Allah. Menyembah dewa-dewi asing berarti menempatkan diri di bawah dewa-dewi itu, tidak menempatkan diri di bawah Yahweh yang adalah Allah Israel. Sementara dalam hal moralitas, dosa yang paling sering dikecam oleh para nabi adalah ketidakadilan yang tumbuh di tengah-tengah bangsa Israel. Dan sayangnya ini adalah ketidakadilan yang terutama dilakukan oleh para pemimpin Israel. Dan mengapa para nabi ini mengecam ketidakadilan? Apa dasarnya? Ya, landasan paling kokoh dalam serangan, dalam kutukan, dalam kecaman para nabi atas ketidakadilan selalu adalah perjanjian antara Allah dan Israel. Kalau Allah adil, maka Israel juga harus hidup dalam keadilan. Kalau Allah itu kudus, Israel pun harus hidup dalam kekudusan. Kalau Allah berbelas kasih, Israel juga mesti menghayati hidup yang sama. Israel perlu hidup sesuai dengan kesucian Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah akan membalasnya dengan berkat bagi mereka. Nah, tadi saya katakan, meskipun nubuat utamanya itu adalah nubuat ancaman, tetapi Israel itu selalu mendapatkan nubuat-nubuat pengharapan juga dari para nabi, bahwa kalau mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kesucian Allah, sesuai dengan belas kasih Allah, maka Allah akan memberkati mereka. Ini yang dimaksud dengan akhir atau tujuan akhir dari nubuat para nabi bukanlah untuk kehancuran Israel. Tetapi nabi meskipun menubuatkan ancaman, meskipun mengkritik, meskipun mengkutuk, tujuan akhir dari nubuat para nabi, seruan para nabi itu selalu adalah keselamatan bagi Israel. Nah, dalam konteks seperti ini, lalu pelanggaran terhadap kesucian Allah, terhadap kehendak Allah itu mendatangkan kutuk bagi mereka. Bagian yang terakhir dari pokok para kesaksian para nabi yang nanti bisa kita baca ini adalah soal keselamatan. Ya, para nabi tidak hanya mewartakan hukuman, tetapi juga mewartakan penghiburan dan pengharapan bagi Israel. Dan ini hanya bisa diperoleh sekali lagi kalau mereka kembali dalam ketaatan, kesetiaan kepada Allah. Apa yang paling diharapkan oleh manusia selalu adalah keselamatan. Dan dalam paham teologi Israel, berkat keselamatan itu hanya ada pada Allah. Maka kalau Israel menyimpang dari Allah, mereka tidak akan masuk dalam keselamatan itu. Nah, ini teman-teman salah satu bagian yang nanti juga akan
menjadi titik tolak pembahasan kita ke pembahasan-pembahasan selanjutnya, terutama ketika kita masuk ke kitab para nabi. Kalau kita mempelajari misalnya kitab para nabi abad ke-8, apa yang menjadi tema pokok mereka? Oh, misalnya ketidakadilan. Tapi sama-sama mewartakan ketidakadilan. Di dalam kitab Hosea mungkin ada tema yang pokoknya adalah soal monoteisme. Yahweh satu-satunya Allah yang setia menyertai mereka. Di dalam kitab Yeremia nanti ada tema-tema yang lain lagi yang dibahas. Tidak selalu dipikirkan bahwa satu kitab nabi hanya memiliki satu tema. Ya, satu kitab kenabian bisa memiliki macam-macam tema. Kita akan membahas dalam jam kedua, atau tidak membahas tapi studi pribadi pada jam kedua itu kitab Nabi Yunus. Maka apa yang dibuat oleh Yunus? Apakah Yunus juga memiliki tema tentang monoteisme? Apakah Yunus itu punya tema tentang moralitas? Apakah Yunus itu punya tema tentang keselamatan? Nah, nanti coba dibaca sendiri dan nanti akan saya tunjukkan beberapa hal yang bisa menjadi poin-poin yang penting untuk diperhatikan ketika kita membaca kitab Nabi Yunus itu. Sekarang tentang Nabi Yunus, kitab Nabi Yunus ini kita ambil sebagai salah satu contoh untuk memahami isi pesan pewartaan seorang Nabi Israel. Kitab Nabi Yunus ini kita pilih dalam pembahasan kita karena ini kitab yang sangat pendek, ya, hanya 4 bab, dan 4 bab pun bab-bab yang sangat pendek, yang mengisahkan awal mula panggilan Nabi Yunus. Dipanggil untuk bernubuat melawan orang-orang Ninive, semula menolak, melarikan diri, tetapi Allah tetap menangkap dia dan mengirim dia ke Ninive. Akhirnya Nabi Yunus bernubuat di sana dan orang-orang Ninive bertobat. Tetapi pada akhir bagian itu rupanya ada kekecewaan. Loh, kok Tuhan membuat orang-orang Ninive itu bertobat dan selamat, padahal orang-orang Ninive itu adalah musuh-musuh Israel. Maka silakan Anda masing-masing membaca kitab Nabi Yunus ini secara utuh dari awal sampai akhir. Ada 2 pertanyaan yang saya berikan yang harus dicari dari kitab Nabi Yunus itu. Yang pertama adalah, sebetulnya apa alasan dasar Nabi Yunus menolak tugas untuk menjadi nabi di antara orang-orang Ninive? Jadi alasan penolakan Yunus untuk bernubuat melawan orang Ninive. Jelas ya, mengapa Nabi Yunus menolak untuk menjadi nabi Allah bagi orang-orang Ninive. Lalu yang kedua, pesan pokok apa yang mau disampaikan oleh kitab Nabi Yunus ini? Entah pesan monoteisme, entah pesan moral, entah pesan yang tadi soal keselamatan. Ya, terserah. Kalau Anda lebih melihat, oh menurut saya pesan pokok kitab Nabi Yunus adalah soal moralitas, misalnya, oh jangan suka memberi cap negatif pada seseorang, karena seorang yang berdosa pun seringkali ketika dipanggil mereka juga bisa bertobat. Oh jangan suka berpandangan semua orang itu musuh, kalau musuh itu serba jelek dan seterusnya, seperti yang dipikirkan Yunus. Atau mungkin saya melihat bahwa tema utama kitab Nabi Yunus ini adalah soal keselamatan Allah yang diberikan untuk semua orang dan seterusnya itu. Atau mungkin saya melihat yang menjadi tema dari Nabi Yunus ini adalah soal moralitas, bagaimana seseorang harus bertindak dalam prinsip-prinsip yang selaras dengan kehendak Allah. Nah, ini yang bisa dibuat di jam kedua, maka silakan membaca kitab Nabi Yunus dan mencoba untuk mencari jawaban atas 2 pertanyaan itu. Lalu teman-teman, nanti saya akan memberikan tugas di situ, di kolom tugas assignment, dan jawaban atas pertanyaan tadi bisa dikirimkan lewat assignment, ya.
Maka itu yang nanti akan saya gunakan juga untuk menjadi dasar presensi kehadiran. Maka kali ini tidak di forum tetapi di tugas. Maka silakan dikerjakan tugas itu dan akan tetap diberi waktu sampai nanti hari Sabtu ya, Sabtu malam itu semoga semuanya sudah mengirimkan tugas itu ya. Kita akan bertemu lagi hari Selasa yang akan datang, akan lebih banyak digunakan untuk diskusi tanya jawab atas materi yang nanti akan saya berikan. Selasa yang akan datang kita akan masuk pada nabi-nabi awal ya, Elia terutama yang sangat terkenal dengan pesan monoteis, dan kita akan membaca dari kitab 1 Raja-Raja. Begitu teman-teman, selamat melanjutkan studi, belajar sendiri dan nanti mengumpulkan tugas. Selamat melanjutkan juga kuliah-kuliah hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.